ibaratnya saya di pemecah batu kayak galian C, tapi dalam artian saya ini sebagai pengelola situ, bukan owner. Nah, pada saat itu kan mengalami musibah yang mengharuskan saya bed rest terlalu lama, jadi kan memang saya tidak bisa bekerja kembali nggih. Akhirnya saya setelah bisa pulih kembali, saya memutuskan untuk mendirikan usaha baru. Tapi kita kan bingung nih, usaha apa Wong. Saya cukup lama bed restnya karena kecelakaan insiden. Jadi saya ini waktu itu menggali produk ini dari Kabupaten Banjarnegara. Nah, di situ tuh banyak penghasil serabut kelapa yang dijadikan sapu. Nah, peluang itu saya dapat karena memang saya domisilinya di Purwokerto, Banyumas, dan saya waktu itu pulang ke rumah orang tua yang ada di Banjarnegara. Itu saya melihat peluang. Jadi harga sapu antara di Banjarnegara dan di Banyumas ini mengalami selisih, dan selisihnya lumayan loh Mbak, gitu kan. Akhirnya singkat cerita, saya terjunlah di penjual sapu. Sebenarnya Ubah itu sebenarnya awalnya penjual sapu Kak, cuma tidak melulu hanya jualan sapu toh. Nah, saya ini berpikir serabut kelapa ini jadi apa lagi sih? Gitu kan. Oh ternyata bisa bermanfaat jadi media tanam, terus lagi jadi support untuk furnitur, jok dan lain-lain. Makanya saya memberanikan diri untuk menyerut kelapa sendiri. Tadinya kan memang support dari serabut kelapa itu kita hanya dibuat sapu nggih. Jadi tapi lama kelamaan kok hanya sapu dong, nggak ada produk lain. Jadi saya memutuskan untuk membuat produk lain, yaitu Kokopit dan Kokofiber. Awalnya itu Kak. Jadi memang cikal bakal Ubah ini dari hal yang sederhana. Hal sederhana ini menjadikan kita trigger nih. Gimana caranya kita untuk potensi limbah ini biar tidak banyak menjadikan PR bagi lingkungan. Bener kan? Kakak tahu bahwasanya banyak orang penjual kelapa ini, kalau kelapa ini hanya dibakar dan dibuang begitu saja tanpa ada pemanfaatannya. Maka daripada itu, saya waktu itu memanfaatkan untuk media tanam. Alhamdulillah pada tahun 2020 sepertinya saya itu dapat reward dari Kementerian Kemenkraf melalui badan usaha, namanya kalau sekarang UMKM naik kelas, yang sudah memiliki legalitas. Nah, alhamdulillah sudah memiliki legalitas. Dari situlah kami belajar untuk membuat produk yang lebih bagus lagi, yang lebih banyak lagi. Tentunya nggak bisa saya sendiri kan. Saya gagas menggunakan sistem cluster. Cluster itu sistemnya kayak kelompok, mengrajin satu kelompok di suatu wilayah. Kalau zaman dulu kita COVID kenali gugus tugas, tahu nggak? Gugus tugas COVID. Makanya kan saya sering banget nih kalau di Ubah wilayah Banjarnegara berarti gugus tugas Banjarnegara, wilayah Cilacap berarti gugus tugas Cilacap, wilayah Purbalingga berarti gugus tugas Purbalingga. Gugus tugas itu apa? Suatu titik kumpul atau kelompok yang di situ ada suatu kegiatan. Kalau kita bahasa sederhananya di pemberdayaan masyarakat, itu namanya klaster. Semua itu kita hakikatnya makhluk sosial, tidak bisa melulu kita sendiri untuk membangun usaha, harus bareng-bareng dengan lingkungan, ya kan? Makanya itu saya mengajak lingkungan untuk bagaimana caranya bersama-sama untuk membuat produk ini dan maju bersama dengan
produk serabut kelapa. Gitu kan. Ya singkat cerita seperti itulah. Mungkin teman-teman juga sudah baca di beberapa artikel ataupun podcast ataupun manapun tentang sejarah ubah-ubah. Tapi sejatinya memang kami berdirinya usaha itu memang pengen usaha yang bersama-sama semua orang. Karena apa? Dulu pernah ada kata-kata seperti, saya ingat banget Pak, kalau kamu membuat usaha dan usaha itu bermanfaat untuk masyarakat, insya Allah kata kita Muslim, doanya mereka ya doa untukmu juga. Nah, begitu nggih, paling itu. Ini sangat menarik sekali ya Pak. Nah, sambil karena terinspirasi juga dari wilayah Banjarnegara tadi Iya, yang memiliki selisih lumayan sangat lumayan. Betul, itu selisihnya lumayan hampir separuh Kak, 7.000 sampai 15.000 kan, separuhan lebih. Dan pastinya untuk mensejahterakan masyarakat ya, memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Untuk kendala produksi sendiri memang kami dari tahun ke tahun kendala. Kalau kita ngomong kendala produksi itu benar-benar kompleks Kak. Kompleksnya di mana? Karena kan kita tim ataupun gugus tugasnya itu tidak di satu lokasi kan. Jadi setiap lokasi itu memiliki case tantangan masing-masing. Bagaimana cara pemasahannya? Ya harus kita hadapi per gugus tugas. Dan kita harus pecahkan bareng-bareng dengan tim lapangan. Contoh, kalau kita memang saat ini lagi musim penghujan, dari kemarin kan kemarau ke penghujan. Terus terang untuk bahan baku ini sulit sekali karena kan tidak banyak orang manjat pohon ke kelapa. Maka daripada itu, kelapa sekarang serabutnya agak susah. Untuk menanggulangi itu, saya sebelum musim penghujan, di musim kemarau itu memprediksikan akan terjadinya penghujan yang agak lama nih, berbulan-bulan. Kan nggak mungkin kalau saya stop produksi. Makanya saya sebelum musim penghujan tiba, saya nyetok nih untuk raw material sabut kelapanya di gudang. Berapa banyak Pak? Sebanyak-banyaknya. Itu ya, karena hakikatnya kalau kita memberhentikan pabrik untuk berproduksi, berarti secara karyawan kan juga berhenti. Makhluk kita itu makhluk sosial, nggak bisa hidup sendirilah ya, harus berdampingan, dan kita harus roda perekonomian keluarga itu harus berputar. Nah, bagaimana caranya seorang leader ini memikirkan gimana sih kalau musim penghujan biar tetap ada produksi dengan cara seperti itu. Kita stok untuk raw material lebih awal di musim kemarau untuk di musim penghujan. Betul kan, seperti itu. Jadi itu salah satu case di lapangan. Ada nggak Mas Fahmi case yang lain? Ada. Dulu kita memang mengalami kesulitan untuk penjemuran karena memang alam kita ini tidak bisa ditebak. Kadang tiba-tiba langsung hujan, kadang panas ya. Jadi itu kami mensiasati. Alhamdulillah kita juga dapat istilahnya bantuan dari Kementerian Industri khususnya untuk mesin pengering. Kita alhamdulillah disupport waktu kemarin. Alhamdulillah kita sudah nggak bergantung alam lagi nih untuk penjemuran. Alhamdulillah kita ada mesin pengering namanya ruang pengering, dan untuk bisa untuk digunakan 3 produk saya Kak. Ada Bristol Fiber, ada Coco Fiber, ada Cocopit, dan ini semuanya ini adalah produk dari raw material sampai bahan jadi nanti. Dan sebenarnya kalau dibilang ini sudah bahan jadi, belum. Ini itu sebenarnya raw material untuk bahan jadi dengan pemanfaatan limbah serabut kelapa yang ada di lingkungan.
Gitu. Kalau bicara tantangan itu dua tantangan yang kami sudah hadapi, dan alhamdulillah ada penyelesaiannya dan kita selesaikan bareng-bareng dengan tim. Gitu Kak. Ya, berarti jadi apapun tantangannya tetap diselesaikan secara tim ya Pak? Oke, secara tim. Kemudian mungkin bagaimana Bapak untuk memastikan kualitas produk itu sampai ke konsumen seperti itu Pak? Oke, kalau masalah kualitas produk berarti kan kita berbicara tentang quality control Iya. terhadap produk. Ada di quality control suatu produksi. Ada quality control sewaktu kita mengambil raw material. Ada QC, saya punya QC untuk memilah, menyortir serabut kelapa. Ada juga kita meng-QC untuk pengiriman agar produk tersebut terdistribusikan dengan baik pada konsumen. Saya jelaskan mengenai dari dasarnya dulu nih Kak. Ya, kalau kita ngobrol masalah kita mengambil raw material di lapangan, kita itu tidak bisa memilih serabut kelapa yang kita ambil itu baik semuanya, buruk semuanya, nggak bisa. Karena kita juga diambil dan ada orang yang mengantar dengan kondisi serabut kelapa yang bisa dibilang tidak bisa sama. Caranya gimana? QC-nya adalah sewaktu kita penerimaan serabut kelapa, kita ini meng-QC ada suatu namanya tim untuk bagian purchasing yang meng-QC produk ataupun raw material sebelum masuk bagian produksi. Dipilah nih yang kelapa tua, yang kelapa muda, yang kelapa busuk, yang kelapa kering, yang kelapa basah. Pisah. Setelah itu masuk lagi nih Kak ke bagian produksi. Di bagian produksi pun kita harus meneliti, kita harus melihat, ngecek betul-betul apakah bahan baku yang masuk ke dalam mesin itu betul-betul terurai ataupun tercacah dengan baik sesuai dengan settingan mesin yang ada. Setelah itu dengan cara apa? Kan itu ada ketika raw material dimasukkan ke mesin, outputnya dilihat. Hasilnya kalau bagus baru dikemas. Setelah dikemas ada QC lagi nggak Mas Fahmi? Ada. Kami melakukan namanya QC berat atau timbangan secara random sampling gitu. Karena memang pengemasan ini mohon maaf masih menggunakan tenaga manual, banyak toleransinya lumayan, tapi untuk menjaga itu kita melakukan QC random sampling pada waktu saat penimbangan pengemasan. Setelah itu untuk distribusi bagaimana Mas Fahmi? Kalau distribusi kita sebelum kita muat ataupun stuffing, kita melakukan QC dulu untuk jumlah yang akan dimuat. Setelah itu, setelah sudah selesai, baru produk itu dimuat. Setelah produk itu dimuat dan diteliti kemasan itu baik, produk itu akan disegel. Segelnya bagaimana? Mobil itu akan ditutup pakai terpal, ditali dan dikasih pita. Dan pita itu ada nomor serinya biasanya. Kalau memang untuk perkebunan khusus, karena kami itu kalau di lokal kebanyakan itu kami menyuplai perusahaan asing. Kalau di lokal, diekspor gimana? Ya jelas asing. Kalau diekspor ya jelas orang asing. Tapi di lokal juga banyak orang asing yang menanamkan, membuka usaha di sini. Dan kebetulan kami adalah support dari media tanah ataupun dari serat fiber untuk furnitur. Sejauh ini begitu Kak. Untuk kami berusaha untuk agar dari hulu ke hilirnya ini baik dan produk bisa diterima di konsumen sesuai dengan spesifikasi yang diminta. Lebih yang penting itu mengutamakan kualitas ya Pak. Ya betul. Ya mungkin ke distribusi Pak. Distribusinya itu menggunakan
langsung ke konsumen seperti itu. Kalau kita tuh penyikapan ada beberapa produk ya Kak. Kalau kita lihat produk Kokopit ini memang kita itu B2B, business to business. Jadi ya banyak dari yang saya supply ini kadang Kokopitnya dijual lagi pada orang lain. Namun tidak menutup kemungkinan kami juga ada B2C, business to customer. Di mana? Di perkebunan, di pertanian, seperti itu. Banyak kami perkebunan kami supply. Ada lagi B2G, business to governance, pemerintah. Governance itu kemana Pak Fahmi, Mas Fahmi? Kita itu sudah supply ke IKN. Kita tahu IKN Nusantara ini kan miliknya negara. Dan semuanya pembelian itu menggunakan ada yang namanya sertifikat TKDN. Sertifikat TKDN itu sertifikat yang menyatakan bahwasanya produk kita diolah di Indonesia dengan bahan baku prosentase minimal kalau nggak salah 70% dari Indonesia yang boleh masuk ke sana. Jadi kebanyakan kalau di dunia pertanian ya kebanyakan harus 70% produk atau bahan baku yang dari Indonesia. Jadi ada B2G, ada B2B, ada B2C. Seperti ini. Ya, apa sih Pak strategi marketing yang ampuh supaya usaha bisa sustain gitu kan? Long term bahasa kita itu biasanya lebih suka pemasaran offline. Kalau di internasional itu kita biasanya exhibition. Itu kalau kita exhibition selalu targetkan pada suatu negara yang sekitar ada pameran, kita harus closing di sana. Apapun yang diminta bayar kita harus laksanakan. Cuma ada pepatah bilang kan, pembeli adalah raja. Tapi saya bisa mikir kok Mbak, pembeli adalah raja, tapi raja tidak akan menyusahkan rakyatnya. Pasti dalam suatu negosiasi bisnis ada deal perjanjian yang terjadi, yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan. Kalau yang tidak menguntungkan minimalisir agar mempunyai kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli di melalui perdagangan internasional. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau memang kita melakukan perdagangan internasional, hakikatnya itu sama. Mau lokal maupun internasional itu untuk mentreatment buyer itu sebenarnya sama, tinggal kitanya saja bagaimana. Jadi pemasaran ke ekspor ini ada persyaratan sendiri atau bagaimana? Oke, kalau kita ngomong persyaratan tentu ya ada persyaratan. Setiap produk yang keluar dari wilayah pabean dan masuk wilayah negara tujuan itu harus ada yang namanya sertifikasi. Dan setiap produk itu ada HS code produknya, ada kode produksinya, ada kode produknya yang sudah disepakati internasional namanya HS code. HS code-nya berapa? Udah ketemu. Lah, produk ini tergantung Kak. Kalau makanan harus ada HACCP. Itu pengganti BPOM. Harus ada misal ISO pengganti SI. Ada aja halalnya pakai halal kok, dan sertifikasi yang lain. Sejatinya Kak, kalau dibicara produk ubah-ubut itu kita ada sertifikasi untuk masuk internasional itu ada ISO. Nah, kalau masuk pasar internasional itu ISO. Ada nggak mas sertifikat yang lain? Ya ada. Supportnya ada Piscosentry, ada MSDS, ada GACC kalau kita mau masuk China. Gitu kan. Makanya GACC itu lebih spesifikasi kan ke makanan ya mas kayak gitu. Iya betul ke makanan. Tapi sekarang sudah nggak ke makanan juga kok. Yaitu lisensi masuk China. Makanya
sudah terjadi cukup lama, berapa tahun yang lalu sudah diterapkan. Jadi balik lagi ke pertanyaan, hakikatnya kalau ke ekspor itu harus ada sertifikasi nggak? Harus ada sertifikasi. Kalau makanan ya harus ada halal. Kalau di produk ke pertanian harus ada sertifikat Physicosetri atau dinas dari karantina wilayah agar memastikan produk pertanian tersebut tidak mengandung atau tidak terpapar hama penyakit. Oke, berarti produk Bapak ini udah tembus ke Lanjut enggak? berarti produk Bapak ini sudah ke negara mana saja ya Pak kalau boleh tahu? Baik, untuk ubah-ubah sendiri alhamdulillah sudah merata. Dari Asia kita sudah masuk, Eropa, Timur Tengah itu berapa sudah. Kalau ditanya negaranya, ya aku kalau bilang negara itu nggak bilangnya muter-muter negaranya, karena memang apa, kita ya kirim ke Cina, kita ya kirim ke Prancis, kita kirim ke Jerman, kita kirim ke Amerika, kita kirim ke Australia, kan dari ujung udah ke ujung itu Kak ya. Jadi kalau saya bilang beberapa benua itu sudah ada produk ubah-ubut yang distribusikan atau dipasarkan di negara tersebut. Kita terus terang menjalin komunikasi kerjasama secara erat terhadap ITBC kita yang ada di negara masing-masing melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di sana untuk meningkatkan trust pembeli kepada perusahaan PT Ubah Ubud. Secara PT Ubah Ubud dinaungi 4 kementerian Kak, Kementerian Kemenkraf tadi, Kementerian Kemendak, Industri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Manifest. Kementerian Kemenkop gimana Mas Fahmi? Kemenkop ya masuk karena sertifikasi Ubah Ubud rata-rata di Kemenkop. Kalau misi dagang itu rata-rata di Kemendak. Kalau permajaan mesin, kalibrasi segala macam ada di Kemenpek. Izin pelintas segala macam investasi ada di Kementerian Manifest. Seperti itu, kira-kira seperti itulah. Cukup luas sekali ya Pak. Nah, sudah dari ujung ke ujung sangat Alhamdulillah. sudah banyak juga, sudah sukses. Nah, mungkin terakhir nih Pak, mungkin dari Bapak sendiri ada inovasi atau rencana untuk keberlanjutan usaha Bapak ini untuk mengembangkan lagi, mungkin nanti ada produk pembaruan apa gitu. Jadi, kita memang untuk produk ini kan bisa dibilang zero defect, zero waste. Jadi tidak ada bahan yang dibuang. Itu berarti sudah PR-nya sudah satu PR sudah terselesaikan. Terus kita ada PR lagi mengenai hilirisasi produk. Betul kata kakaknya ini, kita itu harus membuat produk dari produk sekarang raw material sampai ada hilirisasinya. Kita nanti akan yang sudah berjalan ini membuat tambang yang nantinya tambang ini akan jadi keset. Nah, ada lagi nggak ada? Kita membuat kokomes. Kokomes itu dari surat fiber kita steam, kita setrika jadi kayak lembaran karpet. Itu untuk alas. Terus apalagi Pak Fahmi, kita ada nantinya Bristol ini hanya tidak menjadi sapu tapi sepun beras sampai kuas. Selama ini memang membuat kuas itu ada di Perancis kan? Dan kita kirim ke Perancis itu kirim Bristol, bukan kirim di langsung produk jadi sepun atau beras atau kuasnya. Jadi kalau bisa ya kita buat kuas di sini dong. Jadi nanti adanya penyerapan tenaga kerja yang baru terhadap produk baru yang dimunculkan oleh PT Ubah Ubud dari produk yang sudah ada. Gitu. Semoga nanti berjalan lancar ya Pak. Amin. Dan semakin mensejahterakan masyarakat yang memang membutuhkan ruang pekerjaan. Amin.
semoga usaha Bapak PT Ubah Ubud Internasional ini semakin dikenal masyarakat luas, semakin dikenal baik masyarakat lokal maupun masyarakat internasional, dan bermanfaat juga bagi masyarakat lokal dan internasional juga, seperti itu. Terima kasih. Baik dari saya, sepertinya memang kita kalau ngomongin serabut kelapa ini kayaknya waktunya harus lama banget itu ya Kak ya. Memang kompleks, tapi memang hakikatnya kita bekerja untuk bersama-sama. Saya juga nggak bisa melayani masyarakat semuanya karena Indonesia ini luas sekali. Meskipun ya pabrik Ubah Ubud ya tiap provinsi pasti ada tim gugus tugas dari PT Ubah Ubud, tapi secara hakikatnya manusia ini bukan manusia sempurna, tidak ada manusia yang sempurna, bahkan kita itu masih banyak kekurangannya untuk melayani masyarakat, untuk optimasi dalam ya pemanfaatan lingkungan ya sebenarnya ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi saya mohon maaf, kadang banyak orang yang Mas Fahmi, saya mau store ini, saya mau gali produk, sebenarnya itu bisa, cuma memang karena keterbatasan waktu saya harus ngurusin yang sekarang ini kan hampir 200 lebih pekerja, gitu kan. Dan itu pekerja yang tetap tersebar di seluruh Indonesia, belum yang tidak tetap, yang freelance. Nah itu saya tuh kan tadi pertanyaan ini bagus, tantangan di tiap produksi itu ada nggak? Pasti ada kan, tapi bagaimana kita menyikapinya dengan baik. Nah ini bagi pesan bagi teman-teman semua, apapun usahanya, mau gali apapun, yang penting kita ikhlas, semangat, pantang menyerah. Saya yakin di setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, dan di setiap usaha pasti ada goal keberhasilan.